I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, penutupan Anda. Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita dapat berjumpa kembali di acara kajian Islam ilmiah pada malam hari ini, yaitu Renungan Malam, yang pada malam hari ini adalah edisi 19 Safar 1446 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 23 Agustus 2024. Insyaallah ta'ala akan kami hadirkan di layar kaca Anda dan ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang membahas mengenai kitab Tafsir Jalalain bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabik LC Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sampai pada ayat
94 pada surat Ali Imran. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan yaitu surat Ali Imran ayat 94 dan seterusnya. Dan tak lupa bagi para pemirsa dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman, bagi Anda yang hendak bertanya atau ingin berkonsultasi seputar kajian yang telah akan dibahas oleh guru kita, tafadhol Anda dapat kirimkan WhatsApp ya ke nomor 08 73 kali 04 kali 846 atau Anda bisa menelpon secara langsung di nomor tersebut ya, kami ulangi di nomor 0873 kali 04 kali 846. Baiklah para pemirsa, kita akan dengarkan secara lengkap kajian Islam ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami, harap menyiapkan pena dan kertas guna mencatat faedah yang akan disampaikan oleh guru kita. Alhamdulillah kita telah tersambung dengan guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq Al-Sih Hafidhahullah Ta'ala dari Sidayu Gresik. Langsung saja kita akan mendengarkan kajian selengkapnya kepada beliau. Fa'alaihi falyatafaddal mashkurah ma'jurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Al-Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca pada pertemuan kita kali ini surat Ali Imran yang disampaikan oleh beliau tadi di Muqaddimah 94. Sebetulan tandanya ini pindah tempat. Khair insyaallah. Perasaan anak sudah, tapi nggak apa-apa. Kita baca dari 94. Apabila sudah, maka dalam murajaah. Apabila belum, maka insyaallah menjadi tambahan ilmu untuk saya dan untuk kita semua. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik." Faman iftara 'ala Allahil kadhiba, maka barang siapa yang berdusta, membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Min ba'di dzalika, setelah semua itu. Ai zuhuril hujjati, setelah nampaknya hujjah. Bi anna tahrima innama kana min jihati Ya'qub, bahwasanya pengharaman itu dari sisi Nabiullah Ya'qub tentang masalah makanan, gitu ya. La ala ahdi Ibrahim, bukan pada zaman Nabi Ibrahim. Faulaika humul zalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim. Al-mutajawizuna al-haqqa ilal batil, yang melampaui kebenaran kepada kebatilan. Ayat yang sebelumnya adalah ayat yang menyatakan, menceritakan tentang klaimnya orang-orang Yahudi. Mereka itu mengklaim bahwasanya mereka itu di atas agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Dan kata mereka, Nabi Ibrahim itu enggak makan daging onta, enggak minum susunya unta. Lah, padahal yang sebenarnya
Di zaman Nabi Ibrahim itu nggak ada hukum itu. Adanya hukum itu adalah di zaman Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Maka bagaimana mungkin orang-orang Yahudi itu mengklaim adanya semacam itu? Makanya kemudian Allah mengatakan, jadi barang siapa yang berdusta atas nama Allah, maka dialah orang-orang yang berbuat menjadi kezaliman. Katakanlah, katakanlah. Sadaqallah, maha benar Allah fi hadza, dalam masalah ini, ka jami'i ma akhbara bihi, seperti semua yang Allah kabarkan itu mesti benar. Mesti maha benar, tidak mungkin tidak, mesti maha benar. Fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah millahnya Ibrahim. Maka ikutilah jadi millahnya Ibrahim. Allati ana 'alaiha, ini allati ana 'alaiha, yang aku berada padanya. Hanifan, yang agama Nabi Ibrahim itu hanif. Apa itu hanif? Ma'ilan an kulli dinin ilal Islam. Dia itu berpaling. Yani berpaling dari semua agama ilal Islam. Yani kepada agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, Allah itu maha benar. Yang Allah beritakan itu mesti benar tentang masalah Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ya'qub tadi yang dipermasalahkan oleh orang-orang Yahudi. Semua yang Allah beritakan itu benar. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala beritakan itu benar. Sebagaimana semua berita-berita Allah yang lain ini juga benar. Gitu. Maka ikutilah agamanya Nabi Ibrahim. Agama yang lurus. Jadi dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang berbuat jadi kemusyrikan. Nah, masalah berikutnya, jadi pindah kepada masalah yang lainnya. Al-Imamul Mahalli rahimahullah, Al-Imam Suyuti rahimahullah telah mengatakan, wa nazala lamma qalu, dan turunlah tatkala qalu, jadi tatkala orang-orang Yahudi itu mengatakan, itu mengklaim, kiblatuna qabla kiblatikum, kiblat kami sebelum kiblat kalian. Kiblat kami itu Baitul Maqdis, karena mereka tatkala ibadah menghadap Baitul Maqdis. Itu qabla kiblatikum, sebelum kiblat kalian, karena kiblatnya kaum muslimin itu menghadap ke arah Ka'bah. Itu menghadap jadi ke arah Ka'bah. Jadi memang tatkala Rasulullah SAW masih di kota Mekah, itu sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sampai beliau pindah ke kota Madinah, kiblatnya masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kiblatnya masih menghadap ke arah jadi Bait Al-Maqdis. Lah, tatkala jadi kiblatnya kaum muslimin dipindah. Yang asalnya menghadap Baitul Maqdis sekarang menjadi menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Sekarang jadi menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Dari kota Madinah asalnya itu menghadap ke arah utara, sekarang menjadi menghadap ke arah selatan. Karena di kota Madinah itu kalau menghadap ke utara itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, kalau menghadap ke arah selatan menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Jadi orang-orang Yahudi itu membanggakan diri, karep-karepmu. Jadi kalian nggak apa-apa menghadap ke arah Masjidil Haram. Padahal jadi ketahuilah, kiblat kami, kiblatnya orang-orang Yahudi, mereka mengklaim demikian, kiblatnya orang-orang Yahudi, yaitu Masjid Al-Aqsa. Itu sudah ada qabla kiblatikum, sebelum kiblat kalian, yaitu kiblatnya kaum muslimin. Maka ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kalian lakukan itu, yang kalian katakan itu, yang kalian klaimkan itu salah. Allah mengatakan, inna awwala baiti wudi'a muta'abbadan linnas. Ini sesungguhnya pertama kali bangunan yang diletakkan sebagai tempat ibadah. Ini sebagai tempat ibadah, tempat yang pertama kali dibangun untuk ibadah. Itu adalah fil ard, di muka bumi, lalladzi bi Bakkah, yang ada di negeri Mekah. Bil ba'i lughatun fi Mekah. Ini dengan ba itu nama lain, bahasa lain dari Mekah. Kita bisa menyebutnya Makkah, bisa menyebutnya Bakkah. Dia bisa menyebutnya Mekah, bisa menyebutnya Bakkah. Summiyat bidzalika,
Dinamakan dengan itu li'annaha tabukku a'naqal jababira ay tadukkuha. Karena negeri itu, kota itu memukul gitu ya, meruntuhkan, menghancurkan lehernya orang-orang yang diktator, penguasa-penguasa yang diktator. Kota Makkah itu, bangunan itu, Ka'bah itu maksudnya, banauhul malaika, dibangun oleh para malaikat. Qabla khalqi Adam, sebelum terciptanya Nabi Adam. Wa wadu'a ba'dahul aqsa, dan setelahnya, yani baru Allah letakkan Masjidil Aqsa. Wa bainahuma arba'una sanatan, jarak antara keduanya itu 40 tahun. Kama fi hadis sahihain, sebagaimana dalam hadis sahihain. Wa fi hadis annahu awwalu ma dhahara ala wajhil ma inda khalqis samawati wal ard zubdah bayda faduhiyatil ardu min tahtiha. Dan dalam sebuah hadis bahwasanya pertama kali nampak di atas permukaan air tatkala Allah menciptakan langit dan bumi adalah kan warnanya putih, lalu kan bumi dari bawahnya. Intinya yang diklaimkan oleh orang-orang Yahudi itu salah. Masjidil Aqsa itu bukan pertama kali. Yang pertama kali dibangun untuk tempat ibadah, yang pertama kali dibangun untuk tempat ibadah itu adalah Masjid Al-Haram. Karena itu dibangun di zaman Nabi Adam, yani alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu yani wassalam. Ini satu masalah yang diperselisihkan panjang oleh para ulama. Tentang kapan dibangunnya Ka'bah, kapan dibangunnya Masjidil Aqsa, dan siapa yang membangunnya. Siapa yang membangunnya. Karena dalam salah satu riwayat, tatkala jadi Rasulullah SAW ditanya, dalam Sahih Muslim tatkala Rasulullah SAW itu ditanya, jadi mana yang lebih awal, Ka'bah, Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Beliau mengatakan Masjidil Haram. Lalu berapa jarak antara keduanya? Beliau mengatakan arba'una sana. Jadi mengatakan jadi arba'una sana, 40 tahun. Jadi beliau mengatakan jadi 40 tahun. Nah, yang itu yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan di kalangan para ulama. Pendapat yang dipilih oleh Imam Suyuti rahimahullah taala bahwa penciptaan Ka'bah itu sebelum terciptanya Adam. Sebelum terciptanya yani Adam. Dan 40 tahun kemudian setelah dibangunnya Ka'bah, maka dibangunlah Masjid Al-Aqsa. Ka'bah diletakkan di Mekah, Masjid Al-Aqsa diletakkan di Baitul Maqdis. Jadi sebagian ulama tidak sepakat dengan itu, tidak sependapat dengan itu. Mengatakan bahwasanya Ka'bah itu dibangun atas permintaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Atas permintaan Nabi Adam, karena di langit itu ada bangunan kayak bangunan Ka'bah, begitu dijadikan tempat ibadah oleh para malaikat, namanya Al-Baitul Ma'mur. Jadi sehingga tatkala beliau turun dari surga, mohon kepada Allah agar ada bangunan kayak bangunan yang ada di langit, namanya Al-Bait Al-Ma'mur. Pas dari masalah itu, mau itu dibangun sebelum Nabi Adam, mau itu dibangun saat diminta oleh Nabi Adam, tapi yang penting Ka'bah itu adalah rumah pertama yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu adalah mubarakan, penuh dengan keberkahan. Hal minalladzi, bentuk hal dari sebagai hal dari alladzi aidza barakah, yakni penuh dengan keberkahan. Wa hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Li'annahu kiblatuhum, karena dia itu adalah kiblatnya mereka. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fihi, di dalam Masjidil Haram ini, di area ini apa ya? Di area Baitullah ini ada ayatum bayyinat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas. Minha, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas, yang sangat gamblang, yang sangat nampak,
pada apa? Pada Ka'bah atau pada Masjidil Haram adalah maqamu Ibrahim. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan apa? Bukan makam ya. Maqam dalam bahasa Arab itu adalah tempat dari qama, ismu makan dari qama. Nama yang menunjukkan tempat qiyam, tempat berdiri. Adapun kalau makam dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu maqbarah. Jadi tempat dikuburnya orang. Jadi beda. Jadi jangan semakan makam Ibrahim sebagai makam gitu. Karena ya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu jadi berbeda. Kalau bahasa Arab makam itu ya makam, tempat berdiri, posisi gitu ya. Posisi Nabi Ibrahim telah bangun Ka'bah. Maqam Ibrahim ay al-hajarul ladzi qama alaihi inda bina'il bait. Ay maknanya adalah al-hajar. Jadi maknanya adalah hajar, batu alladzi qama alaihi yang dibuat tempat berdiri oleh Nabi Ibrahim inda bina'il baiti, tatkala dibangunnya Baitullahil Haram, dibangunnya Ka'bah. Fa'athara yani qadamahu fi, kedua kaki Nabi Ibrahim itu berbekas di batu itu. Wa baqiya ilal an, dan itu langgeng sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang, sampai di zaman Imam Suyuti rahimahullahu taala, dan kita katakan sampai sekarang, sampai di zaman kita sekarang ini. Ma'a tatawuliz zaman wa tadawulil aidi alaih. Ini padahal zaman sudah sangat lama, zaman Nabi Ibrahim. Zaman sudah sangat lama dan sudah gonta-ganti tangan. Maksudnya gonta-ganti penguasa, gonta-ganti yang ngurusi Masjidil Haram, tapi makam Ibrahim itu utuh di situ. Nah, itu di situ. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, kata Imam Suyuti rahimahullah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di Ka'bah Al-Musyarrafah, selain di tempat itu ada makam Ibrahim, wa minha, di antaranya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah tad'iful hasanati fi, dilipat gandakan amal kebajikan yang diamalkan di situ, terutama salat. Terutama salat. Bahkan sebagian ulama mengatakan salat tok yang dilipat gandakan, yang lainnya mirip-mirip aja. Bismillah. Gambarannya itu sholat. Karena orang yang sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada sholat 100.000 kali di tempat yang lain. Di tempat yang lainnya. 100.000 kali sholat di tempat yang lainnya. Itu yang pasti sholat. Adapun ibadah-ibadah yang lain itu perlu perlu didiskusikan lagi. Tapi yang penting yang sholat itu dilipat gandakan pahalanya besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, di antara juga tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada dalam Ka'bah adalah wa annat tayra la ya'luh. Wa annat tayra la ya'luh, dan bahwasanya burung-burung yang banyak berkeliaran di area haram itu adalah burung-burung tidak ada yang berada di atasnya Ka'bah. Berada, jadi tidak ada yang berada di atasnya Ka'bah. Maknanya tidak ada yang mencelok, tidak ada yang hinggap di atasnya Ka'bah, tidak ada yang terbang di atasnya, ini di atasnya Ka'bah. Itu kata beliau. Kita sendiri juga belum pernah melakukan penelitian. Coba aja dicek barangkali. Ini cek di YouTube, cek di apa gitu kan, di live-live-nya Ka'bah itu kan sering toh. Ini yang semacam itu. Kata beliau, burung itu tidak pernah berada di atasnya Ka'bah. Salah satu di antara ini keagungan Ka'bah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, barang siapa yang masuk area masjid,
kana amina, maka dia itu merasa aman. La yata'arradu ilaihi biqatlin aw zulmin aw ghairi dhalik. La yata'arradu ilaihi, tidak akan ada orang yang akan membunuhnya atau menzaliminya atau yang semisalnya, karena itu area aman. Karena itu area aman. Orang itu merasa aman, tidak akan dibunuh. Orang itu merasa aman, tidak akan dizalimi. Kenapa? Secara umum tempat itu tempat mulia, tempat itu tempat agung, tempat itu tempat yang sangat dimuliakan oleh kaum muslimin. Tidak akan ada seorang pun yang berpikir untuk menzalimi orang di tempat itu. Untuk menzalimi orang di tempat-tempat itu. Karena saking agungnya tempat itu. Lah kalau kemudian ada orang belakangan ini sampai nipu di situ, maling di situ, maka itu sudah benar-benar sangat amat berat. Jadi konsekuensinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tempat yang Allah sucikan, tempat yang dibangun pertama kali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan oleh sebagian kalangan sebagai tempat untuk berbuat kemaksiatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, melanjutkan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan hanya untuk Allah yang merupakan kewajiban bagi semua manusia untuk menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Wajibun. Jadi mananya itu adalah kewajiban. Diambil dari kata-kata 'alan nas. Jadi hanya untuk Allah yang merupakan kewajiban atas semua manusia untuk menunaikan ibadah haji. 'Alan nas ay wajib. Kewajiban atas manusia. Bikasril ha'i wa fathiha. Bisa dibaca hijjul baiti, bisa dibaca hajjul baiti. Lughatani, itu dua bahasa, fi masdari hajja, bentuk masdar dari hajja, bimakna qasada, artinya itu adalah hajja ya hujju. Yang itu dalam bahasa Arab artinya adalah qasada. Qasada itu sengaja menuju ke tempat tersebut untuk melakukan ibadah. Wa yubaddalu minan nas, dan yang membadali lafaz an-nas adalah man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana, ay tariqa. Fassarahu sallallahu alaihi wasallam bizzati warrahilat. Ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, mampu jalan itu adalah mampu bekal, mampu kendaraan. Jadi ada bekal untuk dia dan keluarganya yang ditinggal, dan ada alat yang menyampaikan dia sampai ke tempat itu. Jadi sampai ke tempat itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini setelah menyebutkan tentang keutamaan Ka'bah, keutamaan Masjidil Haram, keutamaan Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi kewajiban bagi semua manusia yang mampu. Jadi kewajiban bagi semua manusia yang mampu, jadi untuk berangkat menuju ke Masjidil Haram, menjalankan ibadah haji. Lah standar mampu itu kayak apa? Standar mampu itu mampu zat, mampu rohilah, mampu bekal. Mampu bekal ya bekal dirinya selama perjalanan di sana dan pulang, bekal untuk keluarganya untuk hidup selama ditinggal. Ini selama ditinggal. Ini mungkin gak ruwet kalau pada zaman sekarang. Zaman sekarang budal itu 20 hari pulang. Nah kalau zaman dahulu berangkat haji dari Indonesia itu bisa sampai setahun. Berangkat naik kapal sampai Yaman. Nah, berangkat naik kapal ke Sumatera aja bisa 5 hari, bisa 4 hari. Ini kalau kemudian sampai Yaman itu berbulan-bulan sampai Yaman. Sampai di Yaman turun dari kapal, ganti kendaraan, naik onto. Onto dari Yaman ke Mekah itu saulan lebih, 1 bulan lah. 1 bulan atau 1 bulan lebih berangkat sampai di sana. Kemudian sampai di sana melakukan manasik, bulan 2 bulan, pulang lagi ke Yaman. Pulang lagi ke Yaman, perjalanannya panjang begitu. Pulang lagi dari Yaman, pelabuhan Yaman ke Indonesia. Dulu itu begitu. Makanya butuh bekal yang jauh, jadi butuh teman perjalanan, dan keluarga yang ditinggal itu butuh wajib untuk diberi nafkah. Itu namanya az-zat. Fassarahu sallallahu alaihi wasallam biz-zat.
Warrahilah dan arrahilah. Rahilah itu adanya kendaraan yang memungkinkan dia untuk bisa berangkat ke sana. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, wa man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, au bima farallahu minal haji, atau dia mengkufuri dengan apa yang Allah wajibkan dari ibadah haji, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyun 'anil alamin, maha tidak butuh kepada alam semesta. Apa itu? Al-insi wal jinni wal malaikah, baik itu kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat, wa min ibadatihim, dan dari ibadah-ibadah mereka. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang pada ayat yang ke-98 insyaallah dari surat Ali Imran. Nah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menambah manfaat bagi kita semua, dan semoga ilmu yang telah antum sampaikan menjadi keberkahan bagi kita dan ilmu antum. Baiklah, kita akan masuk kepada sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bagi para pemirsa dan pendengar setia Radio Suara Aliman TV maupun Al Furqan TV yang hendak berkonsultasi kepada Al-Ustaz. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Anda pun bisa menelpon secara langsung, secara interaktif di nomor tersebut, yaitu 0873 kali 04 kali 846. Baiklah, akan kita bacakan pertanyaan yang masuk pada sesi tanya jawab malam hari ini. Dari Imam Rabbani dari Sukabumi. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang yang berpemahaman firqah qadariyah itu kafir karena ingkar terhadap takdir Allah? Jika kafir, apakah kalau dia meninggal tidak diurus oleh kaum muslimin? Jazakumullah khairan. Tafadhal Ustaz untuk penjelasannya. Firqah sekte Qadariyah itu salah satu sekte sesat yang pernah muncul dalam sejarah perjalanan Islam yang panjang. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari takdir. Mereka mengatakan la qadar wal amru unuf. La qadar wal amru unuf. Gono aku jenenge takdir itu enggak ada. Semua perkara itu terjadi baru gitu, tanpa ada kaitannya dengan takdir. Jadi makanya mereka dinamakan dengan Qadariyah. Berarti mereka mengingkari rukun Islam yang kelima. Dan memang mengingkari rukun Islam, mengingkari sesuatu yang amat sangat jelas dalam agama. Jadi makna sesuatu yang loruri gitu ya, maklumun minad dini bil lorurah, sesuatu yang diketahui secara pasti dalam agama itu kufur. Tapi ingat, ketika kita mengatakan kufur, yang kita katakan kufur itu pendapatnya, ucapannya, tingkah lakunya, pendapatnya itu yang kita katakan kufur. Lah apakah orangnya kafir? Tunggu dulu. Jadi karena beda takfirus sifah dengan takfirul mausuf. Mengkufurkan sifat perbuatan gitu ya, ucapan, dengan mengkufurkan pelaku, itu dua hal yang berbeda, jauh berbedanya. Kalau mengkufurkan sifat, kita hanya menyebut perbuatan ini kufur, ucapan ini kufur, kalimat semacam ini kufur, sikap semacam ini kufur. Orang yang menginjak-injak Al-Quran kufur, ya. Orang yang mengingkari takdir kufur, ya. Orang yang mengatakan ini, melakukan itu kufur, ya. Itu namanya kufur sifat, mengtakfir, mengkafirkan sisi sifat. Perbuatan ini, ucapan ini kufur.
Lah, adapun kemudian kita sampai pada titik mausuf, pelakunya si fulan itu nggak percaya pada takdir, dia kafir. Sebentar, ini butuh terpenuhi syarat, terpenuhi rukun, hilangnya penghalang. Terpenuhi syarat untuk dikafirkan dan hilang penghalang menjadikan dia dikafirkan. Dan ini masalah berat karena harus ditetapkan dia itu sudah lepas dari semua syubhat yang ada. Jadi semua syubhat yang ada. Bisa jadi orang itu berpikir semacam itu, dia itu menginginkan kebenaran tapi ternyata salah jalan. Jadi kalau untuk urusan takfir muayyan, mengkufurkan yang pasti, yang ditentukan, maka yang semacam itu adalah tidak dibenarkan kecuali terpenuhinya syarat dan hilangnya mawani. Wallahu alam bishawab. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban. Semoga jawaban ini dapat menjawab pertanyaan bagi sang penanya. Baiklah, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dan kami mempersilahkan kepada para pemirsa dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman TV dan Al-Furqan TV yang hendak bertanya. Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baiklah, Ustaz, di sini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, apakah dianjurkan membaca Shadaqallahul Azim setiap selesai baca ayat Al-Quran? Jazakallahu khairan. Dari Efizal. Tafadhol Ustaz untuk penjelasannya. Bacaan Shadaqallahul Azim itu bacaan yang kondang banget di alam ini. Kondang sekali. Bahwa nih selesai baca Al-Quran itu membaca Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim itu artinya adalah Shadaqallah, maha benar Allah, Al-Azim yang maha agung. Kalau kemudian terjemahannya ganti maha benar Allah dengan segala firman-Nya, aku juga nggak ngerti terjemahan itu asal usulnya bagaimana. Itu yang pertama. Jadi makna dari Shadaqallahul Azim, segala maha benar Allah yang maha agung, yang maha agung. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, tidak ada satupun dalil yang sahih maupun yang dhaif yang menyatakan disyariatkannya membaca Shadaqallahul Azim. Tidak dari Al-Quran, tidak dari perintah Rasulullah SAW, tidak dari contohnya beliau SAW, tidak pula dari para sahabat yang mencontohkan itu. Maka ana katakan kepada saudara-saudaraku yang menemukan adanya dalil dari Rasulullah, dari Rasulullah dan para sahabat yang melakukan itu, maka masalah akan mudah. Tapi nggak ada. Lah, karena nggak ada, maka ucapan itu bagi anak ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia katakan itu ungkapan kebenaran sabda firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Quran sampai selesai baca Quran melewati ayat-ayat yang Masya Allah sesuai sekali dengan kondisi kita. Maka selesai baca Quran kita mengatakan Shadaqallahul Azim. Memang benar. Allah memang maha benar. Semua yang disampaikan ayat-ayat Al-Quran dan macam-macamnya maha benar. Kalau itu yang dimaksud, tak apa-apa. Tapi kalau kemudian dijadikan sebagai satu syariat yang paten, setiap kali baca Quran selalu begitu, membaca Quran selalu begitu, baca Quran selalu begitu, seakan-akan menjadi satu syariat yang paten, baca Quran itu mesti ujungnya semacam itu, maka itu butuh dalil khusus. Dan tidak ada satupun dalil dalam setahu kami yang menunjukkan adanya dalil setelah selesai baca Quran bacaan yang semacam itu. Jadi petakan antara dua ini. Petakan antara
Yang kedua, ini karena segala sesuatu yang itu bernuansa ibadah kemudian selalu diulang-ulang. Kali ini mesti begitu, setiap kali ini mesti begitu. Maka itu adalah masalah yang membutuhkan dalil tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga jawaban Ustadz dapat menjawab pertanyaan bagi sang penanya dan mendapatkan faedah bagi kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Dan di sini ada telepon masuk yang akan kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya kurang kencang ya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, monggo Ibu. Dengan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa? Ya, mau tanya ini, Ustaz. Ini loh ya. Islam terbagi menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan. Islam terbagi menjadi 73 golongan. Yang masuk surga hanya satu golongan. Golongan yang mana, Ustaz? Islam terbagi menjadi 73 golongan firqah. Kemudian yang masuk surga hanya satu golongan. Yang mana, Ustaz? Baik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan dari Ibu Siti Abdul Majid. Beliau menanyakan Islam terbagi menjadi 73 golongan dan kata Nabi SAW hanya satu golongan yang masuk Islam. Dan satu golongan itu apa? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah." Orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 kelompok. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. Wasataftariku ummati, dan umatku akan pecah menjadi 73 sekte, kelompok, aliran. Itu sabda Rasulullah SAW. Lepas dari perselisihan yang muncul di kalangan para ulama, 71, 72, 73 itu benar-benar menunjukkan angka atau sebenarnya ada makna lain. Ya, karena hitungan banyak dalam Arab, dalam bahasa Arab itu diwakili dengan angka 70. Lepas dari masa itu, anggaplah sekarang 71, 72, 73. Kata beliau di ujung hadis itu, beliau mengatakan kulluhum finnar. Semua yang 73 itu terancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Kecuali satu. Tatkala beliau ditanya, ya Rasulullah, yang satu itu apa? Gitu. Jawabannya Rasulullah SAW itu macam-macam. Ada yang mengatakan dalam satu riwayat itu al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang dalam beragamanya itu sesuai dengan aku dan para sahabatku. Dan para sahabatku. Kalau kemudian kita kan dalam masalah-masalah yang semacam ini, jadi kalau memang kita kan, maka yang dimaksudkan pertama dengan yang akan masuk surga itu adalah yang jalan ini adalah jalan kebenaran, dan jalan kebenaran itu mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun yang 72 itu jalan yang menyimpang tapi tidak sampai keluar dari Islam. Mereka adalah masih sesama muslim
tapi menyimpang, dan itu tidak sampai mengeluarkan dia dari ke Islam. Bahasa kitanya itu nggak sampai orang itu sampai keluar dari Islam. Nah, dari situ para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dari yang semacam itu, maka tatkala mereka dikatakan dalam neraka, ya memang masuk neraka, tapi nggak sampai kufur, karena orang masuk neraka itu kan bisa kekal dan dia adalah orang kafir, dan bisa orang yang ahli maksiat masuk untuk mengadab untuk melebur dosanya, kemudian dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi gambarnya semacam itulah. Siapakah mereka? Jelas beliau mengatakan ma'ana alaihi washabi. Satu kelompok orang yang dia itu dalam beragamanya sesuai dengan beragamanya beliau, sesuai dengan si beliau. Allah alam. Jadi intinya adalah semacam itu. Jadi itu bukan satu golongan, partai, organisasi, ini, itu, dan yang lainnya. Karena nggak ada. Yang penting siapapun yang dalam beragama mengikuti kebenaran, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka dia masuk dalam kategori ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang sesuai dengan aku dan sesuai dengan para sahabatku dalam beragama. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Abdul Majid dari Kota Gresik. Ya, kami persilakan kepada para pemirsa Aliman TV dan Al-Furqan TV maupun pendengar setia Radio Suara Aliman yang hendak bertanya, Anda dapat mengirimkan ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baiklah, di sini ada pertanyaan masuk lagi Ustadz. Assalamualaikum, saya Iwan dari Tasik. Mau bertanya dan minta solusi Ustadz. Saya berniat memasukkan anak ke pesantren, tapi fakta yang saya saksikan hampir semua santri keluaran dari pesantren itu malah jadi perokok dan parah. Bagaimana solusi dari Ustadz? Apakah harus dipesantrenkan atau tidak? Tafadhol Ustadz. Kewajiban orang tua itu mendidik anaknya. Kewajiban orang tua itu mendidik anaknya. Dan itu kewajiban orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Karena anak itu terlahir dalam kondisi suci. Maka tergantung bagaimana orang tuanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang tua harus mendidik? Itu kondisional. Kalau mampu, didik sendiri. Dididik sendiri, diajari sendiri, disampaikan ilmunya kepadanya sendiri. Kalau mampu. Tapi jarang orang yang mampu semacam itu. Kalau tidak mampu, maka pilihan dia adalah didikkan ke orang lain. Bisa dengan di pesantren, bisa dengan di sekolah-sekolah yang tidak ada pesantrennya. Sekolah dari rumah, balik ke sekolahan, pulang lagi, besok berangkat lagi, pulang lagi, berangkat lagi, pulang lagi. Nah, segalanya itu beresiko memang. Segalanya itu beresiko. Mananya kalau kita didik di rumah, siapa yang didik? Siapa yang didik? Kan abinya, ayahnya harus kerja. Kadang-kadang ibunya juga kerja. Terus nanti apa? Jadi malah amburadul, renggak karu-karuan. Belum pergaulannya kadang-kadang nggak terkontrol. Yang kedua, itu naruh di sekolah. Nggak menyantren. Monggo. Bisa jadi itu lebih baik karena langsung di bawah pengawasan orang tuanya. Bisa langsung. Namanya ngurusi wong tua loro, ngurusi anak-anak etok 1-2 orang, 4-5 orang. Itu ya sangat bagus, sangat serius. Tapi ini pun beresiko. Tatkala di rumah mungkin masih dalam bimbingan orang tua. Tapi tatkala sudah keluar arep budal sekolah, dia nyampe rumah atau tidak ada orang yang tahu. Orang tuanya gak ngerti, kadang-kadang sekolah ya orang ngerti. Dan yang semisalnya. Itu resiko. Dan resikonya berat.
salah pergaulan, salah ini, salah itu. Yang ketiga, dipesantrenkan. Dipesantrenkan itu dari sisi lingkungan lebih kondusif. Dari sisi pelajaran lebih maksimal karena pagi, siang, sore, malam berada di tempat semacam itu. Apakah nggak ada kekurangannya? Sangat amat banyak. Apakah nggak ada titik lemahnya? Sangat amat banyak. Pasti. Jadi itulah. Kadang-kadang kita itu dalam memandang pesantren itu agak lolim. Di nandang pesantren sini pandang santri-santri yang nakal. Kalau mandang sekolah lain ini dipandang santri-santri yang sukses. Itu nggak fair gitu kalau bahasa kita. Nggak tepat gitu ya. Di mana-mana itu ada orang baik, ada orang buruk. Makanya pernyataan jenengan tadi, jadi semua anak lulusan pesantren itu ngerokok, siapa bilang? Jadi mana buktinya? Bahasanya dengan lo semua. Kalau ada ya ada memang ya ada. Dan itu yang perlu dilakukan oleh semua pemegang amanat kepesantrenan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak didiknya menjadi yang baik. Tapi tuntutan sempurna itu nggak ada. Karena memang sunnatullahnya tidak semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ini. Semoga dapat menjawab pertanyaan bagi sang penanya. Baiklah, sini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz, apa maksud makna kafir dalam surah Al-Maidah ayat 44? Saya akan kutip. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Makna kafir pada ayat itu apa Ustaz? Kemudian apa maksud ayat yang berbunyi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Jazakallah khairan Ustaz. Dari Efizal. Tafadhal Ustaz. Yang kedua dulu firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan. Fitnah dalam bahasa Arab itu artinya bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Arab itu adalah segala sesuatu prahara masalah dalam agama seseorang. Mulai dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, penghalang-penghalang beragama, penggoda-penggoda terjerumus dalam kemaksiatan, dan yang semisalnya, semua itu namanya fitnah. Semua itu namanya fitnah. Fitnah dalam agama. Nah, adapun fitnah dalam bahasa Indonesia, maknanya ya menukil berita nggak benar. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia, dan itu benar. Makanya tatkala kita membaca firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl, itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia dalam arti uji domba, adu domba ini misalnya, tapi fitnah dalam arti yang lain. Dan makna dari itu adalah wal kufru, kekufuran. Seandainya balik kepada agama kufur, itu jauh lebih berat dibandingkan hanya sekedar berperang, membunuh di bulan haram. Allah. Adapun yang kedua tentang firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun," itu masalah panjang, masalah besar, perlu diperinci. Apa arti tidak berhukum? Di level apa saja orang itu dianggap tidak berhukum? Masalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, kapan orang itu ditetapkan hukuman dengan ayat tersebut? Yang keempat. Dan masih banyak yang lainnya. Intinya, yani firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu adalah kafir. Sangat perlu dilihat titiknya. Karena bisa jadi itu adalah kufur akbar, bisa jadi itu adalah kufur asghar bagi orang yang melanggar aturan Allah dalam masalah tahkim. Yani tinggal titiknya di mana untuk bisa kita katakan sampai kufur yani akbar. Itu pun kufur akbar dari sisi perbuatannya. Adapun apakah
dia itu menyatakan itu atau tidak, maka itu masalah tersendiri yang lainnya. Wallahu alam bissawab. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan sang penanya. Dan insyaallah ini pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab malam hari ini. Kita akan bacakan dari Efizal. Ustaz, apa maksud makna tafsir dari ayat 142 dalam surah Al-Baqarah tersebut ya Ustaz? Jazakallah khairan. Apa itu Ustaz? Surat Al-Baqarah. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Ini ya berarti ya. 142 dalam surat Al-Baqarah itu firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Ini ayat panjang. Yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Intinya sebelum peristiwa peralihan kiblat itu turun, sebelum adanya perintah kiblat dirubah, karena kiblat itu aslinya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi orang-orang yang safi, orang-orang yang bodoh, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Rasulullah SAW itu sudah mulai komentar. Jadi nanti kalau syariat kiblat itu berubah tenanan, maka akan banyak orang-orang yang bodoh, orang-orang yang safi, orang-orang gak punya ilmu, orang-orang yang gak mempunyai apapun akan komentar, ngapain itu Muhammad? Jadi merubah dari kiblat asalnya, merubah dari kiblat jadi asalnya. Jawabannya nggak ada masalah. Masalahnya bukan masalah arah kiblat. Masalahnya itu adalah perintah Allah. Makanya kemudian Allah mengatakan, Qulillahil masyriq wal maghrib. Hanya milik Allah. Arah timur milik Allah, arah barat milik Allah. Nah ini milik. Tatkala kemarin menghadap ke Baitul Maqdis karena perintah Allah, sekarang menghadap ke arah Ka'bah karena perintah Allah. Jadi kemarin aktivitas begitu karena perintah Allah, sekarang aktivitas begitu juga karena perintah Allah. Jadi letak masalahnya bukan masalah ini dan itunya, tapi bagaimana kita itu ta'abbud kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam. Jadi itu mana? Ini ayat yang kita baca tadi. Katakan Muhammad, semua arah itu nggak penting. Karena semua arah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yani sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban dari pertanyaan yang telah dijawab. Semoga dapat menjawab pertanyaan sang penanya dan mendapatkan faidah bagi kita semua khususnya. Alhamdulillah, itulah kajian Islam Ilmiah Renungan Malam pada malam hari ini bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafizahullahu Ta'ala yang membahas tafsir Jalalain di surat Al-Imran ayat 94 dan beberapa ayat setelahnya. Ya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Sabiq yang telah membersamai kami, telah menyampaikan faidah-faidah ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah berkahi antum dan menjadikan manfaat bagi kita ilmu telah antum sampaikan. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan, terima kasih pada para pemirsa Aliman TV, Al-Furqan TV dan pendengar setia Radio Suara Aliman yang sudah berpartisipasi dan ikut serta bersama kami dalam kajian Islam Ilmiah malam hari ini. Dan saya MC yang bertugas pada malam hari ini mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf bila ada tutur kata atau kesalahan teknis dalam menemani Anda. Dan kita cukupkan dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saksikan terus kajian Islam Ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafizahullah Ta'ala setiap Jumat malam Sabtu hanya di TV kesayangan kita Aliman TV, Al-Furqan TV dan radio kesayangan kita Radio Suara Al-Iman.
Baik, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi